yang dari tadi itu saya masih Kalau tadi kan gampang kan, ya. untuk ngatur di Kalau sini. yang udah kamu ke banyak anu ini saya nanti lupa. Kalau udah ditonton lagi nanti ingat. Oke. Ini ya, ngatur kolomnya ya. Sebenarnya di anu sudah ada. Ya, Kita ngatur kolomnya dulu. Kolom sesuai ya. KPI atau matrix-matrix yang digunakan di konversi kan gitu. Ntar saya klik ini dulu. Oke. Nah, sebelum di situ itu kita akan buat metrik khusus ya, metrik khusus Ya, yaitu prosentase klik tautan ya ke LP views. Ini metrik khusus ya. Ini kita pilih prosentase, kemudian formulanya adalah tayang ngan halaman atau landing page views ya. ya, Halaman. Jadi landing page views, nih, tayangan halaman landas dibagi ya dengan klik tautan di ya. sini. Nah, di sini kita pilih yang semua orang. Artinya kalau ada admin lainnya itu bisa juga melihat Cek. metrik khusus ini, gitu ya. Ya, Ini untuk menentukan prosentase orang yang klik ke landing page views, Mas. Kita bisa bikin ya, lagi, ya, LP views, ya, ya, to add to chart, tombol button ya. ya, Ini prosentase, diingat-ingat. ya, Kemudian di sini pilih semua, baru formulanya. Berarti keranjang, ya, yang nambahin ya, ke keranjang dibagi landing page views kan, ya. halaman landas. Nih, bahasanya agak keren kalau bahasa Indonesia. Membingungkan. Ingat, tapi diingat-ingat ya, bahasa bahasa dari Facebooknya ini bukan bahasa yang saya buat gitu kan. Ya, Nah, ya, ini kita buat. Nah, kemudian setelah masuk landing page, yang tertarik ngeklik masuk ke halaman form kan. ya, Nah, berarti sekarang add to chart to initiate checkout atau form ya. buat metrik baru khusus lah. Oh iya, sorry. Kadang-kadang terlalu semangat jadi lupa. Add to Ya, chart ya, to initiate checkout ya. Ini ya, berarti persentase. Nah, di sini initiate checkout itu kan memulai proses pembayaran. ya. Dibagi Hmm. add to chart kan. Ya. Nah, ini kan kalau sampai akan pusing kalau nggak paham funnel gitu loh. Hmm. Kira-kira pusing nggak kalau nggak paham funnel? Ya pastinya. Ini juga saya baru 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 tahu Cok, kayak kayak gini ini. Metrik-metrik khusus ini. Nah, di situ. Ada lagi yang perlu dibuat metrik khususnya? Ada. Ini saya check out ya, atau orang yang masuk ke halaman form ke add payment info. Kalau kita memang ada event add payment info ya, API gitu ya, add payment info. Berarti rumusnya penambahan info pembayaran atau add payment info ya, Ya, dibagi itu cat. ini saya check out dong. Ya. Kan form kan? Berarti berapa persen nih?
dari orang yang sampai ke form, dia yang ngisi form, kan begitu. Oh iya. Nah, di situ. Bisa juga metrik khusus dibuat, add payment info to Ya. purchase, pembelian ya. Berarti pembelian, sorry, Kemudian ya dibagi ya, add add payment payment info. info, info pembayaran, penambahan info pembayaran. Gini ya, Ya. seperti ini. Oke, bisa juga kalau mau dibuat lagi, katakanlah ya, add to chat to purchase misalnya. Berarti pembelian ya dibagi tambahan keranjang kan? Ya. Nah, seperti ini. Kalau mau ngukur dari add to chat ke pembelian gitu kan. Berapa persen sih orang yang add to chat ke pembelian itu gitu loh misalnya. Nanti bisa dimodif, yang penting tahu maksud dan tujuannya. Kalau sampean nggak paham funnel ya nggak akan bisa. Kalau nggak paham event ya nggak bisa bikin ini gitu. Nggak mudeng gitu. Nggak paham gitu. Ya, makanya dasar Iya. itu penting banget gitu. Bukan hanya sekedar praktek saja tanpa tahu teorinya. Ya mumet. Iya. Teori saja nggak praktek, mumet juga. Betul nggak Event Mas? itu termasuk yang pelajaran yang sulit bagi saya itu. Gimana gimana? Ya, yang bagian paham event itu yang agak sulit. Kemarin kan sudah kita pelajari kan. Iya. Boleh kita ulang sampai sampai sampean paham. Yang bagian Siap. Ya. mananya kan begitu. Ya. Iya, nanti kita anu lagi. Gitu. Nah, mulainya dari impresi dulu. Jumlah Ya. jumlah yang dibelanjakan untuk ngukur aja. Ya, untuk ngukur berapa sih yang dibelanjakan. Impresi berarti kan orang yang melihat iklan. Berarti kita Ya. masuk dari iklannya dulu kan. Dari iklannya dulu, kemudian itu orang yang lihat iklan kan impresi. Nah, selanjutnya apa? Ya. Yang merespon, yaitu CTR. Kan gitu. Betul nggak? CTR semua artinya yang baik yang like, komen, maupun klik link. CTR link atau rasio klik tayang tautan berarti hanya yang klik link. Kan gitu. Setelah itu baru Ya. klik tautan. Nah, ada yang di klik tautan itu pilihnya adalah outbound klik atau klik outbound. Mas, ini. Ada yang pilih klik outbound, klik tautan. Kalau saya sama aja. Ya, kalau saya sama aja. Intinya klik link gitu kan. Terus kalau mau dicantumin CPC yang ini ya. Nah, seperti ini. Dipastikan kalau pakai konversi CPC-nya pasti tinggi kalau sekarang. Ya, kalau dulu enggak gitu. Oke. Nah, setelah diklik kan masuk kemana, Mas? Setelah iklan diklik masuk ke Dan di page. landing page. Berarti kita bisa ambil metrik khususnya yang prosentase ini kan klik tautan Ya. ke LP views. Berapa persen kan gitu. Baru kita cari landing page view-nya kan. Nah, ini kan landing page view. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya. Ya. Oke, kemudian setelah masuk landing page, apa yang dilakukan seseorang ketika tertarik? Klik Eh, klik tombol klik kan? tombol. Nah, kita cari metriknya. Metriknya tadi LP views to add to chat kan? Ya. Ini kan? Ya. Berarti kita masukkan berapa add to chat-nya ke ranjang. Sampai sini bisa diterima? Siap. Ya. Nah, di sini boleh di-uncheck karena prinsipnya ini web. Ya. Ini boleh di-uncheck nggak apa-apa. Biar nggak terlalu panjang yang add to chat, panjang banget gitu loh. Gitu ya. Nah, setelah add to chat,
ngeklik tombol dia masuk kemana? Halaman form kan? Form ya. Berarti kalau kita mau masukkan prosentasenya dulu, berarti add to chart to initial checkout. Ya. Di sini ya. Berarti yang masuk initial checkout bahasa Indonesianya apa? Masih ingat? Memulai proses. Pembayaran. Nah, di sini. Ya. Dan cek itu ya. Kalau kita pakai situs web bisa di-uncheck semua. Kenapa? Karena ini payment info ini mengarah pada web gitu loh. Nah, di sini kan ada Ya. Meta, berarti pembayaran di Facebook. Kita kan jarang pakai di Indonesia. Kalau pakai market luar ya itu bisa tuh. Pembayaran langsung di Facebooknya atau di Metanya gitu. Ya. Nah, setelah masuk ke halaman form, berarti orang isi Pembayaran. form, ngeklik tombol, Ke eventnya apa? Tombol pembayaran. pada form. Masih ingat? Event pada tombol form. Apa namanya? Masih ingat? Lupa. Add Nggak ingat. payment info atau tambahkan info pembayaran. Iya. Ya, info. Ya. Nah, di sini. Oke ya. Kemudian persentase, tadi belum ya, persentase dari initial checkout to add payment info ini kan. Ya. Nah, ini bisa digeser kalau mau digeser. Ini ya. Kemudian selanjutnya dari add payment info ke pembelian kan. Berarti kita Ya. kasih add payment info to purchase. Ya. Kalau misalkan mau ditambahin add to cart to purchase boleh. Nah, kita masukkan matriks pembelian. Ah, ketik ini Pembelian. ya. Nah, lalu simpan Mas di sini dengan nama Key Performance Indicator atau KPI. Coba hilang. Coba ketik KPI gitu. Terus terapkan. Ini ya. Ya, Terapkan terapkan. ya. Ya. Nah, maka dia akan tampil kemarin. Standarnya CTR itu kan 2%, ini 3%. Berarti iklan ini bagus gambar atau videonya kan gitu. Iya. CTR link minimal 1%, ini 2,9. Yang ngeklik tautan itu 267 gitu kan. Iya. Nah, kemudian di sini klik tautan tuh LP views. Nah, ini kenapa lambat sekali gitu kan? Biasanya kalau impresinya baru baru kecil ya nggak ada masalah. Impresinya kan 9 ribuan ya. Nah, ini perlu dianalisa nih, di mananya nanti gitu kan. Kenapa bisa kecil? Iya. Kok harusnya standarnya kan 60% tuh, ya Iya. kan? Apakah gambarnya atau apanya kan gitu kan? Di situ. Oh iya iya. Tapi kita ngukurnya kan ini di level campaign ya. Kita cek di Iya. level set iklan ya. Kalau Ya. sampean menggunakan beberapa eh, ad atau iklan, maka Ya. ngukurnya atau melihatnya di level ad. Oh iya ya. Ini kan iklannya ad-nya kan sama ya. Iya, ad-nya kan sama. Nah, di sini ada masalah di loading berarti. Perlu perlu dianalisa, jangan-jangan terlalu banyak gambar dan lain sebagainya gitu. Ya, Oh iya 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 siap. di situ. Di LP-nya berarti ya. Iya, LP-nya perlu dianalisa, loadingnya lambat. Siap siap. Oke, bisa juga dari sisi harga gitu. Oh bisa dari harga juga ya. Bisa, tapi kecil.
Karena kan kita belum nyantumin harga di iklan kan. Berarti Iya. diabaikan kaitan sama harga. Kalau kita nyantumin harga di apa? Di iklannya ya berarti bisa juga berkaitan dengan harga. Oke ya. Oh, iya, iya. Nah, itu biasanya kan 60% ya? Yang Ya, minimal 60%. Artinya di sini kan kita nggak tahu tuh loadingnya kalau kita nggak uji kan gitu. Betul ya, nggak? ya. Berarti ini Iya, berarti catatan ya, ya. yang harus dicek itu ya bagian landing page-nya ya. Bukan Ya, bukan di formnya ya. bukan. Karena ini kan klik tautan ke LP Views kan Iya. di situ. Siap. Nah, Oke, ini ini pelajaran sulit ini. Karena memang belum pernah sebelumnya saya. nah, Nanti ya, karena di sini makanya saya ulang-ulang ini. ya gitu ya. Intinya kalau klik tautan ke LP Views itu tidak ada 60% berarti loadingnya lambat. Itu aja, simpelnya. Ya, siap. Ya. Oke, selanjutnya LP Views to add to chart. Nah, Ya. di sini kalau kurang dari 3%, ya, kurang dari sepuluh Ya. persen, artinya di situ copywriting, lebih mengarah ke copywriting. Kedua, harga. Ketiga, itu penawaran. Yang kalau di bawah berapa persen? Minimal 10%, LP views to add to chart. Oh iya. Misalnya ini karena ini kurang ya. Nah, Ya. ini satu yang bagus. Bisa saja yang lain dimatiin gitu, Mas. Disisakan yang lebih dari 10%. Oh iya. Siap. Oke ya. Ya, siap. Kemudian tambahkan keranjang. Tambahkan keranjang ya. Itu sampai ke initiate checkout. Ini kan hampir 100% kan. Malah ini tertrigger 2 nih, 200%. Aneh ya. Ya kan? Ini dari mana Ya. sumbernya kan? Oke, kemudian dari initiate checkout ya atau memulai proses pembayaran itu menuju ke add payment info. Ya. Ya, kemarin tinggal di setting atau tidak add payment infonya. Kan begitu. Ya. Kemudian purchase ada satu. Prosentase karena add payment info ini tidak tertrigger. Kalau kosong berarti tidak tertrigger, Mas. Berarti pixelnya ya nggak ke trigger ya. Nggak tertrigger, ya nggak tertrigger. Kemarin Ya. entah lupa nyeting atau gimana kan, tinggal kita Iya. inget-inget aja, gitu loh. Fungsinya dari analisa itu kan kemarin tindakan kita itu benar atau enggak kan gitu. Iya, iya, iya. Ya benar. Nah, Ini di sini, level level udah tinggi nih. Makanya masih prakteknya kan saya masih masih kurang. Makanya masih apa namanya? Masih agak bingung nah di praktek. sini menilainya itu per performa itu per ad set. Kalau menggunakan beberapa ad, ya Pak, analisanya Red. ngeceknya dari level ad gitu loh. Ya. Kalau ini sama kan, cuman satu pakai dynamic, maka Ya. kita menilainya dari level ad. Gitu loh. Nah, Ya. dirasa kok di sini tidak menghasilkan, maka bisa dilakukan tindakan ini dipertahankan yang ada konversinya gitu loh. Dimatiin. Tindakan ngiklan itu sebetulnya kayak gini doang, Mas. Kita nganalisa data gitu loh. Makanya kalau pakai rasa ya nggak nyambung. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti ini coba diaktifin lagi ya. Gimana? Yang Ya kalau yang mau dia kalau mau diaktifin ya diaktifin gitu kan. Yang penting tahu dasarnya. Keputusan ya, kembali lagi ke sampean gitu, Mas. Gitu. ya. Ya, sambil belajar juga saya soalnya. Mau produk lain belum belum ready, Ya, belum masalah buat dediknya. kalau masalah retur itu kan perkara lain di luar iklan Iya, gitu kan. iya, iya. Bukan Tapi kalau masalah iklan. masalah bukan masalah iklan, jadi jangan nyalain iklannya gitu loh. Berarti Nggak saya tuh. yang harus dianalisa ini soal apa loadingnya ya, loading Ya, page-nya. loadingnya gitu loh. Siapa tahu memang eh, di situ terlalu gede ketika diupload ke sampean gitu.
siap. Nanti tak coba analisa dulu. Jadi gambar-gambar yang nggak perlu di, Dihapus atau ya. bisa juga nanti metodenya gambarnya ditaruh di FAQ. Itu kan dia sembunyi kan, sebelum diklik belum muncul, sehingga loadingnya tidak terlalu lambat. Itu juga salah satu metode Oh untuk gitu. mempercepat. Gitu ya. Ya siap. Ini Oke. sudah agak ada gambaran ini. Ya emang saya belum belum pernah sampai ke level ini ya. Hmm. Masih level-level cuman testing-testing aja, cuman bikin bikin iklan, nggak sampai ke analisa. Kalau ini kan udah level-level tinggi nih. Nah, private itu sebetulnya lebih ke analisa, bukan untuk ngajarin iklan gitu loh. Paham nggak? Iya, iya Lebih paham, kepada paham. nganalisa iklan dibandingkan dengan cara ngiklan gitu loh. Cara ngiklan mah sama di luaran sana pakai channel YouTube saya aja bisa. Yang penting jalan iklannya Iya, kan. Nah, terus nganalisanya gimana? Sebetulnya ada video tentang analisa. Cuman kan nggak paham juga gitu loh. Kalau nggak disampaikan secara langsung yang ngajar kan gitu. iya benar-benar. Kecuali memang sudah punya dasar tadi. Gitu. Kembali lagi ke atribusi setting. Ya, Ini kan udah 3. Metodenya sama. ya, Kalau memang nggak ada, matiin aja gitu loh. Cuman konsekuensinya adalah uh, budget tadi akan masuk ke yang nyala gitu. Gitu ya. iya, iya paham, paham kalau itu. Ini dimatiin misalnya. Kan. Sebetulnya iklan itu tentang bagaimana tindakannya ya. Ya, Sampai melakukan testing, ketemu yang bagus, yang nggak bagus dimatiin. Nah, kategori bagus itu apa? Yang memenuhi KPI ini. Gitu loh. iya, siap. Kalau CTR itu berarti berkaitan dengan add image atau add video. Kalau Ya, sudah 1% dan 2%, CTR linknya udah 1% berarti udah bagus, CTR all-nya 2% berarti udah bagus, berarti nggak ada masalah sama konten nih, gitu. ya, Oke ya. ya, Nah setelah itu yang dicek apa? Klik tautan, kan gitu. ya, ya Kalau benar. kontennya udah benar, berarti lanjut ke yang ngeklik. Yang ngeklik berapa, LP views-nya berapa, kan begitu. Oh ternyata kok lambat banget, 33%. Sampai kehilangan hampir 70% audiens gitu kan. Nah, ini perlu dicek loadingnya, gitu kan? Iya, siap, siap. Oke ya. Setelah loadingnya Iya, iya. nanti diperbaiki, baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu LP views to add to chart dan seterusnya. Gitu. Itu step by step nganalisanya kayak gitu. Siap. Tapi di record tadi ya, soalnya ini masih masih meraba-raba. Masih direkod. Yang bagian kolom KPI ini yang saya apa namanya harus harus belajar lagi. Oke. Mau tambah lagi untuk testingnya? Tadi atribusi tadi berapa udah? Berarti kita Berapa? sudah belajar 3 metode testing. Placement, interest, atribusi Atribusi setting. setting. Memang ada berapa itu? Jadi Selain sebetulnya tak terbatas metode setting itu, Mas. Tergantung di sini. Set iklan ini, gitu ya. Di set iklan ya, ini kan ada banyak nih, ya. Ada banyak. Bisa juga, ya. Testing interest kan udah. ya, Testing placement udah. Yang ya, pokok ya 3 itu kalau saya. Yang pokok ya. ya, Atribusi setting. Bisa juga testing antara tes testing apa istilahnya ya? Testing antara mobile ya, seluler dan ya. desktop Mas. Oh Kalau iya, pakai itu ya. juga bisa. Istilahnya apa ya? Perangkat. Oh iya perangkat. Berarti testing perangkat. Nggak perlu kita praktekkan toh, hanya ngerubah ini saja.
Berarti cuma Ya, dua pilihannya, desktop sama siap. seluler gitu. Ya. Itu ya. Ya, yang penting saya udah paham dasarnya yang ini untuk testing nanti ya saya praktik aja dulu. Yang Mm-mm. Pak yang masih sulit dipahami soal analisanya ini. Kalau metode testingnya ini udah hampir bisa kayaknya, udah bisa bikin. Yang masih bingung itu soal cara setting event itu Mm-mm. sama ini sama analisa. Setting event perlu diulang lagi. Nah, tapi nanti aja, jangan jangan sekarang. Mm-mm. Nanti saya malah tambah mumet. Saya masih Oh mau gitu. mempelajari ini soal analisis. Iya, Ya, saya makanya kan tinggal gini loh. Insya Allah kalau kalau ilmunya saya menguasai semua, tinggal tentang Facebook Ads. Tinggal sampean itu menerimanya kuatnya sampai mana dulu gitu. Jangan sampai jenengan nanya terus saya jawab malah nggak masuk gitu loh. ya Percuma kan kita makanya kita ketemu. saya memang maunya bertahap. Soalnya saya pengen ini saya benar-benar menguasai. Kalau cuman cuman lewat sekali-sekali ini ya pelajarannya banyak tapi nggak masukan sama aja. Iya, berarti nggak kasihan ya sampean sampean private dengan saya. Iya, Kayak komentarnya itu yang saya screenshot ah, itu ke grup, kasihan itu yang apa? Yang private yang training sama orang yang nggak amburadul. bisa nggak usah dimasukin hati ya kayak kayak gitu. Tetap Aduh. ada tetap ada aja yang kayak gitu. Dia belum belum pernah private yang puluhan juta kayak. Ya belum tahu private private yang puluhan juta dapatnya apa itu dia nggak tahu gitu. Saya udah pernah dikacangin berapa habis berapa juta itu harus nginep beberapa hari ya malah nggak dapat apa-apa man. Padahal waktu itu saya ya belum belum ada sama sekali saya modal belum ada ya uang private dari ngutang juga ya Itu betapa sakit hatinya gitu. itu aja dikacangin gitu kan. Iya. Kalau kalau sekarang saya ya segitu udah nggak terlalu kepikiran. Kalau kalau dulu yang waktu itu ya memang benar-benar masih masih tahap belajar banget. Belum ada modal sama sekali. Kira-kira menurut sampean ini, sampean kan private bayar 2 juta nih. Saya Ya, mentorinya tak terbatas sebetulnya. iya. Kira-kira worth it nggak? Atau Kalau ini wah saya benar-benar puas ini. Belum belum pernah saya apa namanya private sampai sampai gini. Yang kebanyakan itu kan cuman jual video tutorial, ya kebanyakan. bukan bukan private kayak gini. Kalau private kayak gini belum pernah kayaknya saya. Nah di situ mas, ya kadang-kadang saya mikir kalau ada yang kritik gitu kan, apa bener sih kritikannya ini? Saya koreksi diri gitu kan, apa bener gitu? Apakah ilmu yang saya bagikan itu amburadul gitu kan, nggak bisa diikuti? Amburadul kan nggak bisa diikuti kan? Iya. Ya yang belum paham aja sih. Dia juga paling belajarnya otodidak. Maunya yang instan-instan itu. Gak mau ikuti proses. Kebetulan, mungkin kebetulan otodidak, belajar sendiri, kebetulan pas dia beruntung, ya Ya, bagus, dapat omset bagus. iya, Tapi yang perlu diingat adalah kita untung, nggak tahu penyebab untungnya itu bahaya. iya, Karena apa? Pada satu titik kita pasti ngalamin masalah, trouble itu pasti gitu kan. iya Nah, benar. kalau kita nggak mampu menganalisa masalahnya, ya udah nyerah gitu kan. Iya, benar itu. Uh, Seperti saya di marketplace itu kan uh, kayak Shopee. Shopee itu sebenarnya menurut saya kalau ya nggak terlalu banyak apa ya, yang Yang mudah sih sebenarnya. Cuman yang nggak bisa masalahnya di dipelajari nih Shopee mas.
iya kan kan terbatas. Cuma mereka yang cuma ngerti ya, yang memang mau klik ke Shopee aja yang mau belanja. Kita Iya, mau joran pakai iklan berapapun kalau pengunjungnya nggak ada ya pengunjung Shopee udah mulai berkurang tetap aja nggak akan naik. ya iyalah, terbatas pengguna Shopee kok gitu. Pengguna Shopee juga dikategorikan kan, dia sukanya terhadap apa? Apakah semua pasti suka produk kita? Iya, Yang enggak juga kan. Makanya iya benar. muncullah Facebook CPA apa? Facebook Sipas itu, Sipas Shopee gitu kan. Mungkin cukup sampai sini Mas saya pelajari dulu yang ini. Oke, siap. Biar Hmm, nggak ini nggak tumpang tindih. oke. Kalau kalau soal metode testing ini insya Allah saya udah bisa praktekin. Masih Cuman ada yang beberapa metode testing sebetulnya. ya Cuman kan cuman kalau cukup aja kebanyakan dulu. nanti akan butuh budget juga kan. Ya iya gitu loh. Artinya ya kita pakai salah satu yang memang work. Yang saya sampaikan ke sampean ini, saya pernah mengalami winning semua dengan sekali testing itu mengalami winning semua gitu. Siap, Termasuk ya. yang atribusi setting ini gitu. Siap. Sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan itu sudah pernah saya jalankan. Itu kenapa saya menyebut diri saya adalah praktisi, bukan teori gitu. Bukan seorang motivator, bukan teori yang saja yang saya sampaikan gitu. Gitu. Siap, siap. Iya, benar. Kalau bukan bukan dari praktisi sulit dipahami sih sebenarnya. Sampean mungkin nggak paham Iya. atau lebih suka ikut training yang dimotivasi, ada yang joget-joget gitu. Wah, saya nggak suka sama sekali kayak gitu, Mas, gitu loh. Saya malah malah nggak itu nggak suka kayak kayak yang kayak gitu sih. Kalau di MLM itu kan lebih lebih ke ininya ke motivasinya, padahal ke prakteknya nggak ada kayaknya. Tujuannya kan ngomset sebetulnya kan. Iya. Oke gitu, Mas. Masih mau Ya, ya ngobrol Mas. atau Eh, udah dulu, makasih banyak ya. Saya oke, coba siap. ini. Nanti saya tunggu rekamannya yang ini. Mau private atau maksudnya settingannya mau private atau public? Saya tawarin. Di nggak apa-apa sih di publik nggak apa-apa kalau ini. Oh Saya ya. nggak buka-buka apa-apa kok ini. Ya, oke oke, siap. Saya Ya, kan konfirmasi dulu karena ini rekamannya kan haknya sampean sebetulnya kan gitu. ya, nggak apa-apa Mas. Oke. Di publik nggak apa-apa itu. Oke oke, sip. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ya, Mas Amadi. Sama-sama sama-sama Sampai Mas. ketemu lagi. Kalau misalkan butuh bantuan, tinggal kontak saya, gitu ya. Ya, Sekali terhubung dengan saya sebagai apa member private mentoring, insya Allah selama saya masih hidup, jenengan bebas untuk bertanya, bebas konsultasi gitu ya. Hanya dengan mudah-mudahan sekali sukses bayar. Mas. Ya, Mudah-mudahan silaturahimnya sukses terus dan jalan terus bermanfaat. pokoknya. Ya, Oke, amin ngaten Mas amin ya. amin. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.